Fuldapi TV, TV-nya umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Sebelum kita mulai, kalau saya memberikan sebuah pertanyaan kira-kira jawabannya apa? Pertanyaannya begini, Pak. Apakah kenikmatan yang Bapak rasakan sampai detik ini di hari ini lebih banyak daripada kenikmatan yang telah Bapak rasakan di hari kemarin? Jawabannya iya apa tidak? Iya. Yakin? Berarti Bapak sekarang lebih berbahagia, enggak? Masalahnya lebih berkurang. Apakah betul ini sebuah pertanyaan loh, Pak? Apakah kemudian yang Bapak rasakan sampai detik ini di hari ini kita bandingkan dengan hari yang kemarin lebih banyak merasa nikmatnya atau tidak? Bertambah nikmat. Yakin ya? Baik. Alhamdulillah kalau demikian. Tapi kemudian harus kita merenung sejenak. Tentang apa? Tentang pertambahan nikmat yang kita rasakan ini. Apakah pertambahan nikmat ini merupakan bagian dari balasan atas kesyukuran kita kepada Allah? Ataukah bukan? Karena pertambahan nikmat itu akan sebanding dengan tingkat kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Kita sudah pernah menyampaikan sebuah ayat dari Allah Subhanahu wa taala di surat Ibrahim. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau Anda bersyukur, akan aku tambah nikmat kepada Anda. Kalau Anda bersyukur, nikmatnya bertambah. Berarti kalau tidak bersyukur, kalau tidak bersyukur, hati-hati. Hati-hati. Kemungkinannya tidak akan bertambah nikmat itu, atau bertambah nikmatnya secara fisik saja tapi. Seperti Fir'aun, seperti Qarun, seperti Haman. Bertambah kekayaannya, bertambah kemampuannya, tetapi semuanya membuat mereka tidak nyaman. Sampai-sampai Fir'aun dibikin pusing, dibikin sibuk dengan mimpinya sendiri. Mimpi dikalahkan oleh seorang manusia gitu. Sampai ngerahin semua tenaga, ngerahin semua tentara untuk mengejar, membunuh Nabi Musa. Dan akhirnya dia sendiri yang kecewa dan tenggelam mati di laut.
perlu kemudian kita berpikir di kesempatan ini, apakah kenikmatan yang kita rasakan sampai detik ini yang tadi dikatakan lebih gitu dibandingkan hari kemarin, itu kira-kira karena syukur atau bukan? Kalau bukan, waspada. Takutnya istidraj. Apa istidraj kata para ulama? Istidraj merupakan sebuah perkara, yaitu bentuk pemberian kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba, terus diberi, tapi tujuannya sengaja biar hamba itu makin bertambah kemaksiatannya. Karena kenikmatan yang Allah berikan kepadanya digunakan dalam hal yang tidak Allah sukai. Dalam hal yang tidak Allah ridhoi. Tapi kalau kita merasa ini karena syukur kita, alhamdulillah. Berarti kita termasuk orang-orang beruntung. Kenapa? Karena orang-orang yang bersyukur, kata Allah, hanya sedikit jumlahnya. Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan hanya sedikit orang-orang yang bersyukur kepadaku. Sangat sedikit gitu. Maka ikhwanu fillah rahimakumullah, di pertemuan yang indah ini, saya mengajak kepada ikhwah semua, khususnya diri saya pribadi, mari kembali sama-sama kita merenung dan kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, walaupun mungkin kita tidak sampai punya mobil sampai detik ini, tapi kita masih bisa merasakan bagaimana nikmatnya naik mobil, kan begitu. Kan banyak orang punya mobil tapi nggak pernah naik mobil. Kenapa? Sakit gitu. Jadi apapun yang kemudian kita rasakan, udah nikmati sajalah, syukuri sajalah. Ketika terkadang pulang ke rumah, istri rewel, anak sama gitu juga, jangan kemudian dihadapi dengan keluh kesah, dengan amarah, dibikin santai saja. Karena di luar sana justru banyak orang pusing belum punya istri. Ini kan perlu hal yang apa ya, yang jadi perbandingan kenikmatan dunia yang kita rasakan harus dibandingkan dengan yang lebih rendah. Kata Nabi, ungduru ila man huwa asfala minkum wala tangduru ila man huwa fawqakum. Ketika berbicara kenikmatan dunia, lihat yang lebih rendah, kata Allah. Afwan, kata Nabi, jangan lihat yang lebih tinggi di antara kalian atau dengan kalian. Kenapa? Fahuwa ajdaru alla tajdara nikmatallahi alaikum. Karena hal itu bisa membuat Anda tidak mensyukuri nikmat Allah ketika membandingkannya dengan yang lebih gitu. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Maka sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pertemuan yang luar biasa ini. Allah mengizinkan kita kembali untuk bisa sama-sama duduk sejenak. Insya Allah tidak akan sampai 1 hari, Pak. Tapi ini akan sangat indah kalau betul yang kita lakukan, kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Ada sebuah pernyataan yang menarik dari salah seorang ulama besar yang bernama Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau pernah memberikan sebuah ungkapan pernyataan yang menurut saya penting untuk kita renungkan. Beliau mengatakan bahwasanya agama Islam ini bisa tegak, bisa berdiri, bisa kokoh gitu dengan 2 hal. Kalau 2 hal ini kemudian hilang, maka akan runtuh agama itu. Dengan 2 penopang. Kalau ini nggak ada atau hilang salah satunya, akan juga roboh Islam ini. Apa 2 hal itu? Beliau mengambil kesimpulan dari pernyataan ini atas firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat At-Taubah ayat 122, ikhwanu fillah rahimakumullah. Allah mengatakan di ayat tersebut, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Hendaklah orang-orang beriman itu tidak semuanya berangkat perang. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Tetapi hendaknya sebagian dari antara mereka harus ada yang diam di kampung mereka gitu. Tujuannya apa? Liyatafaqahu fid din. Mereka bertujuan diam, tidak ikut perang agar memperdalami agama, memperdalami ilmu, belajar, thalabul ilmi. Untuk apa? Liyungziru ilaihim idza raja'u. Tujuannya adalah ketika mereka mencari ilmu, memperdalami ilmu, ketika yang pulang ini pulang ke kampung mereka,
maka ketika pulang dalam keadaan sedih akan dinasehati, disuruh sabar. Ataupun ketika mereka datang dalam membawa kemenangan akan diingatkan, awas jangan sombong. Kemenangan datang dari Allah, bukan atas kemampuan diri sendiri. Kata beliau, ini dua hal ini yang kemudian menegakkan agama ini. Ilmu dan jihad. Ilmu dan jihad. Ketika ilmu hilang, walaupun ada jihad, percuma. Karena jihadnya tidak akan memiliki roh, tidak akan memiliki semangat gitu. Kalau seseorang berperang tanpa ilmu, kemungkinannya dia perang hanya sebatas nafsu. Dan niatnya hanya sebatas menginginkan dianggap sebagai seorang pahlawan. Seperti contoh kasus, Pak, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah mengatakan waktu itu Rasul akan berperang dengan para sahabat. Ketika akan berperang, tiba-tiba Rasul melihat ada seorang laki-laki yang dia orang muslim, disebutnya muslim. Tapi kata Nabi, innahu finnar, ini orang akan masuk neraka, kata Nabi. Sampai sebagian sahabat heran dengan perkataan tersebut, padahal dia akan ikut perang bersama dengan para sahabat. Sampai kemudian sebagian sahabat yang heran mencoba menelaah, meneliti ketika perang berlangsung, dilihat pemuda ini ngapain gitu. Dia perangnya beneran apa enggak gitu. Ternyata sahabat yang melihat dari kejauhan, dia mengatakan pemuda ini perang dengan sangat gagah berani. Dia bunuh banyak orang kafir dengan tangannya sendiri. Malah kemudian dia pun terluka. Sampai kemudian banyak luka di tubuhnya. Sampai kelihatan kemudian dia jatuh ketika perang berlangsung. Tiba-tiba kemudian Rasulullah SAW ketika beres perang didatangi sama sahabat yang memperhatikannya, mengatakan, Rasul, orang yang kau katakan masuk neraka ternyata dia perang dengan sangat luar biasa. Dia telah membunuh banyak orang dan dia pun telah meninggal. Itu kata sahabat yang menyaksikan karena terlihat jatuh, Pak. Tiba-tiba kata sahabat ini mengatakan, Rasul dia belum meninggal. Dia sekarang sedang kesakitan, istirahat karena banyak luka di tubuhnya. Tiba-tiba Rasul tetap mengatakan, la innahu finnar, tetap. Kalau mungkin bahasa kitanya, walaupun kamu melihat dia perang dengan hebat, dia masuk neraka. Sampai sebagian sahabat bingung, kok gini gitu. Lalu kemudian ada seorang sahabat yang mencoba memperhatikan kembali, meneliti kembali. Secara sembunyi-sembunyi dia datang ke tenda tempat si laki-laki ini dirawat, kemudian diperhatikan dari kejauhan gitu. Tiba-tiba dia melihat pemuda ini merintih kesakitan, kemudian dia ambil busur panah, dia tusukkan ke tubuhnya dan meninggal dunia. Wafat dalam keadaan bunuh diri. Meninggal dalam keadaan bunuh diri. Akhirnya sahabat yang melihat ini kemudian lari menghadap Rasul SAW mengatakan, ya Rasulullah, sadaqta, engkau benar Rasul. Innahu min ahlin nar, orang yang kau katakan masuk neraka, benar dia termasuk penghuni neraka. Apa kata Nabi? Kenapa? Dia mengatakan, aku melihat dia ngambil sebusur panah, dia tusukkan ke dirinya. Kenapa? Karena tidak tahan, tidak sabar, tidak kuat menahan rasa sakit yang diderita. Karena perang itu kan bukan sembarangan, Pak ya. Kadang kita tertusuk pisau aja kan, pisau aja gitu, terasa sakitnya. Kadang 2 hari nggak bisa kemana-mana gitu. Ini pedang, Pak, pedang yang kadang tulang sekali gitu langsung patah gitu. Dan ini nggak bertahan gitu. Lihat, padahal seorang sahabat Nabi tinggal bersama Nabi, tapi pada akhir hayatnya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Ini yang pertama, al-ilmu. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Jadi penting kemudian kita memiliki landasan yang pertama ini. Penting, sangat penting. Namun sayang banyak di antara kita yang kemudian ternyata tidak paham tentang tujuan kenapa dia mencari ilmu. Apa berkah dari mencari ilmu? Sampai kemudian ilmu yang dimilikinya kadang tidak menjadi berkah. Kita mesti paham, Pak, tujuan kita mencari ilmu itu yang paling utama adalah kita bisa beramal. Kita bisa beramal. Karena berkah dari mencari ilmu adalah amal. Itu berkahnya. Jadi bukan gelar LC, bukan gelar doktorandes, bukan gelar doktor, bukan gelar MA, bukan, apalagi profesor, bukan. Berkah dari ilmu itu adalah amal.
Maka kata para ulama disebutkan bahwasanya orang alim itu, seorang ulama itu bukan orang yang banyak hafalan hadisnya, bukan, tapi orang yang mampu konsisten mengamalkan setiap apa yang dia pahami. Ketika dia tahu hadis tentang la yashrabanna ahadukum qa'ima, janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri, maka setiap dia minum, dia sambil duduk. Itu alim. Itu ulama juga. Melihat konteks ini. Ketika Rasul dia tahu mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, Anda tersenyum kepada saudara Anda yang muslim, itu merupakan sedekah. Setiap ketemu dia tersenyum. Dia telah mengamalkan ilmu itu. Dia menjadi alim, seorang alim, seorang yang berilmu. Bukan kemudian harus banyak hafalannya. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Ini berkahnya ilmu, tujuannya mencari ilmu adalah amal. Lantas kalau muncul pertanyaan, kenapa ilmu kita tidak berberkah gitu ya? Atau kenapa setelah sekian lama kita mencari ilmu tapi seolah-olah tidak ada keberkahan dalam ilmu yang kita miliki? Maka mungkin di antara alasannya kenapa demikian, pertama, kita mencarinya salah niat. Salah niat. Apa contoh salah niat ini? Pertama, tidak karena Allah tentunya. Bukan karena Allah. Atau bisa jadi dia mencari ilmu hanya sekedar untuk menambah wawasannya, yang kemudian nantinya akan dia gunakan untuk mendebat para ulama. Di debat gitu. Saya baca kok di kitab ini pendapat yang keliru, ini yang benar gitu. Atau bisa jadi dia mencari ilmu dengan tujuan untuk merendahkan orang-orang yang bodoh. Lu sih nggak pernah baca buku, makanya untuk merendahkan, menghinakan yang lain. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Atau bisa jadi dia mencari ilmu dengan tujuan untuk mencapai atau menggapai popularitas. Dan kalau ini terjadi, bahaya. Rasulullah SAW pernah mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih dari atau riwayat Ibnu Majah, beliau mengatakan dari sahabat Jabir bin Abdullah, la ta'allamu al-ilma litubahi bihil ulama, kata Nabi. Awas, jangan sampai kalian mencari ilmu dengan tujuan untuk mendebat para ulama. Mendebat para ulama. Wala litumari bihi sufaha, atau juga jangan dengan tujuan untuk menjelekkan, menghinakan, merendahkan orang-orang yang bodoh, yang tidak lebih pintar daripada Anda. Kemudian wala takhayyaru bihil majalis, atau jangan sampai tujuan mencari ilmu adalah untuk mencari mencari perhatian di majelis-majelis. Ketika ngumpul berpendapat, ketika ngumpul anu gitu. Kemudian Rasul SAW mengatakan, faman fa'ala dzalika fannaru fannar. Barang siapa yang berbuat demikian, maka neraka tempatnya. Akhirnya tidak menghasilkan amal. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Malah ada sebuah riwayat yang pernah disampaikan dari seorang sahabat yang mengatakan bahwasanya dulu Luqmanul Hakim, pernah dengar Pak nama Luqman? Luqmanul Hakim, dia bukan seorang nabi, juga bukan seorang rasul, tapi karena ketakwaannya kepada Allah membuat dia dimuliakan oleh Allah. Sampai-sampai namanya Allah cantumkan dalam Al-Quran. Luqman. Kata para ulama, kalau berbicara masalah wajah, kita lebih tampan, lebih bagus daripada Luqman. Dia orangnya kulitnya hitam, bibirnya tebal, rambutnya keribo gitu. Tapi karena kedekatannya sama Allah, ketakwaannya Allah angkat kemudian. Karena Allah sudah berjanji, yarfa'illahu alladhina amanu. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, kata Allah. Dan ini buktinya. Luqman yang awalnya seorang budak, seorang hamba sahaya, seseorang yang diperjualbelikan di pasar, tapi kemudian dimerdekakan sama majikannya dan menjadi orang terhormat sampai jadi hakim, Pak. Jadi wali hakim. Jadi hakim bukan wali ya. Wali gubernur. Jadi hakim yang memutuskan perkara sebelum datangnya Nabi Daud alaihi salam.
Sebelum datang Nabi Daud, beliau jadi hakimnya. Ada apa-apa datang, minta pendapat gitu. Ketika datang Nabi Daud, beliau turun menyerahkan kepemimpinan kepada Nabi Daud. Dalam sebuah riwayat demikian. Lukman pernah berpesan kepada anaknya. Di antara pesannya, Lukman mengatakan, la ta'allam al-ilma, wahai anakku, jangan kau belajar tentang ilmu, litubahi bihil ulama, untuk dengan tujuan mendebat para ulama, autumari bihi sufaha, atau untuk menjatuhkan orang-orang bodoh, wa tura'i bihi fil majalis, atau dengan tujuan untuk Anda dapat perhatian ketika di majelis-majelis. Kemudian beliau mengatakan, wala tatrukal ilm, tapi juga jangan engkau meninggalkan ilmu, nggak mau belajar ilmu gitu. Dengan tujuan apa? Zahadatan fi, karena merasa cukup dengan yang dimiliki gitu. Udahlah, mau begini aja, ini pun udah cukup gitu. Atau pengen tetap dianggap bodoh gitu. Takut pintar mah banyak tanggung jawab, akhirnya mending begini aja. Kan suka begitu. Daripada tahu mending nggak tahu, kan begitu. Suka ada alasan begitu, Pak. Pernah dengar? Antum nggak boleh loh, kok ngasih tahu sih? Mendingan nggak tahu, jadi nggak berdosa, kan begitu. Padahal nggak demikian. Ikhwanufillah rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan, wa idza ra'aita qauman yadhkuruna Allah, kalau Anda kemudian berjalan lalu menemukan orang-orang tengah berzikir kepada Allah, tengah melakukan sebuah majelis ilmu gitu. Fajlis ma'ahum, maka ayo duduk dengan mereka. Kumpul dengan mereka, ikut serta dengan mereka. Kenapa? In takun aliman yanfa'uka ilmu. Karena kalau Anda orang berilmu, maka duduk dengan mereka, ilmu akan memberikan manfaat kepada Anda. Dan kalau seandainya Anda orang bodoh, kata beliau, ketika duduk dengan mereka, bermajelis ilmu dengan mereka, maka Anda akan dapat ilmu dari mereka. Kan begitu ya Pak? Kalau Anda pintar, maka ketika duduk dengan orang-orang bakal dapat manfaat. Akhirnya Anda pun dapat kebaikan. Ketika Anda orang bodoh, kumpul dengan orang-orang yang berilmu, majelis ilmu, maka setidaknya hilang sebagian kebodohan kita. Karena kita dapat ilmu baru dari perkumpulan-perkumpulan tersebut. Ikhwanufillah rahimakumullah. Malah kemudian beliau mengatakan, dan apabila Anda melihat sekumpulan orang yang justru tidak sedang berzikir, malah ngobrol seenaknya gitu. Kalau dalam bahasa Qur'annya, ya'kuluna wa yatamatta'un, atau yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka kumpul cuma sekedar untuk makan-makan doang, atau pesta porak doang gitu. Seperti makan-makannya kambing, seperti makan-makannya binatang ternak. Ketika Allah mensifati orang-orang kafir, kata beliau, jangan kau ikut duduk dengan mereka. Kenapa? Karena kalau Anda orang berilmu, ketika Anda duduk dengan mereka, Anda makin terlihat bodoh. Anda akan terlihat orang bodoh gitu. Karena Anda berkumpul dengan orang-orang yang demikian. Dan kalau Anda orang bodoh, Anda makin bodoh. Ikhwanufillah rahimakumullah, pesan Luqman kepada anaknya. Dan ini sangat luar biasa, ikhwanufillah rahimakumullah. Maka ini bisa jadi yang pertama alasannya, kita salah niat. Kita salah niat ketika mencari ilmu. Atau mungkin ketika kita sebagai bawahan, karena ada absensi. Kalau nggak di absen takutnya apa gitu, dipotong apa gitu. Ini hal yang perlahan-lahan harus kita kikis. Harus kita kikis. Karena nanti khawatirnya tidak akan berbuah amal. Tidak akan berbuah amal. Tidak muncul keberkahan. Ikhwanufillah rahimakumullah. Maka sadari kemudian, atau betulkan niat kita ketika kita mencari ilmu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau muncul pertanyaan, bagaimana tandanya seseorang itu mencari ilmu karena Allah? Syekh Al-Utsaimin mengatakan di antaranya bahwasanya niat seseorang mencari ilmu karena Allah ketika dibuktikan dengan satu, dia punya keinginan, punya tujuan dengan ilmu yang dia miliki, liraf'il jahalah, untuk mengangkat kebodohan dalam dirinya. Untuk mengangkat kebodohan dalam dirinya. Ini poin yang pertama. Kemudian Syekh atau ulama yang ini menambahkan, selain poin yang pertama ini, ditambahkan dengan dua yang lain. Yang kedua adalah dengan tujuan untuk bisa beramal. Selain untuk menghilangkan kebodohan, tapi tujuan untuk beramal. Yang ketiga tujuannya adalah untuk mendakwahkannya kepada orang lain. Mengajarkannya kepada orang lain. Ini tiga
tanda seseorang ikhlas karena Allah ketika mencari ilmu, menghilangkan kebodohan, kemudian selanjutnya untuk beramal, yang ketiga berikutnya mengajarkan kepada yang lain. Jadi bukan cuman udah di kita aja, di keep aja, enggak gitu. Tapi diamalkan kemudian diajarkan. Karena ketika diamalkan, apalagi kemudian sampai diajarkan, dua proses itu akan menguatkan ilmu yang kita miliki. Akan menguatkan ilmu yang kita miliki. Dengan dua proses tadi, dengan diamalkan kemudian diajarkan. Tapi kalau kemudian pengamalan tidak, kemudian pengajaran pun tidak, maka bisa dipastikan ilmu itu akan sedikit demi sedikit hilang. Sedikit demi sedikit hilang. Contoh begini Pak, kenapa gitu? Sampai saat ini kita masih bisa menghitung 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 5 tambah 5 10. Tapi kita kemudian lupa sebuah pelajaran matematik yang baru diajarkan kemarin tentang hitung bagaimana cara menghitung isi sebuah kubus. Ngerti nggak Pak? Paham? Kenapa alasannya? Karena untuk yang rumus tadi jarang diamalkan. Nggak dipakai, tapi ketika hitung-hitungan 1 tambah 1, 2 tambah 2, tiap hari terus diulang-ulang, malah nggak diulang juga, ya gitu dipraktekkan. Tapi yang matematika kemarin, yang biologi kemarin terkait masalah apa gitu, apa ya? Murojaahnya perlu kuat gitu. Atau gini sederhananya, ketika Bapak hafal, Bapak pernah nggak menghafal Al-Fatihah? Pernah menghafal surat Al-Fatihah? Atau itu menghafal tanpa sadar? Sekali apa 2 kali? Atau ginilah, mungkin dulu Bapak pernah hafal surat-surat pendek dari An-Nas sampai kemudian katakanlah sampai Al-Bayyinah. Kira-kira ada nggak surat yang ini mah hafal banget, ini mah kayaknya sering lupa deh? Alasannya kenapa? Alasannya jarang dipakai, jarang diamalkan. Padahal kalau kemudian kita selang-seling, kita ganti gitu, insya Allah hasilnya akan berbeda. Hasilnya akan berbeda. Kadang kita sholat sunat itu lagi kulhu lagi, An-Nas lagi, kulhu lagi, An-Nas lagi. Ya udah, yang itu yang hafal. Ketika pindah ke Al-Qari'ah atau pindah ke Al-Kafirun bingung. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala anna wala wah dibolak-balik gitu. Untung jadi makmum ya Pak, atau untung sholat sendiri sunnah. Pas jadi imam repot gitu. Kasihan makmumnya, dibetulin, kitanya ragu juga dibetulin bener apa salahnya. Allahul musta'an. Rahimakumullah. Ini poin yang pertama, ihwanufillah. Kemungkinan ketika kita tidak mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita dapatkan, itu mungkin kita salah niat. Kita salah niat. Dan orang ketika salah begini bahayanya luar biasa. Dalam sebuah ungkapan sebagian para ulama, ada, kan kita pernah menyampaikannya, sesungguhnya neraka pertama kali Allah nyalakan itu untuk 3 kelompok. Jadi 3 kelompok inilah orang-orang yang pertama kali bakal menikmati neraka. Yang pertama adalah orang yang berperang dan mati di jalan Allah, mati ketika perang. Nanti pada hari kiamat Allah nanya, ente kenapa perang? Dia mengatakan karena engkau ya Allah. Tapi Nabi mengatakan Allah tahu apa yang ada dalam hatinya. Allah mengatakan bohong ente. Ente berperang hanya ingin dikatakan sebagai seorang pahlawan. Dan ketika di dunia Anda telah mendapatkan hal itu, akhirnya dilempar ke neraka. Yang kedua, orang yang bersedekah. Dia rajin sedekah, ketika hari kiamat dihisab, ditanya sama Allah, ente kenapa sedekah? Dia mengatakan karena engkau ya Allah. Tapi karena Allah tahu apa yang ada dalam hatinya, Allah mengatakan kadzabta, Anda bohong. Anda sedekah karena ingin dikatakan sebagai seorang yang dermawan, yang baik hati, sering ngasih ke orang-orang. Dan aku tahu kata Allah, akhirnya dilempar ke neraka. Nah, yang ketiga adalah orang, ada yang mengatakan orang yang bisa baca Quran dan bagus bacaan Qurannya, malah orang suka tersentuh ketika dia membacakan Quran. Allah nanya,
ente kenapa baca Quran? Dia mengatakan, karena engkau ya Allah. Tapi Allah mengatakan, ente bohong. Engkau baca Quran karena engkau ingin dikatakan sebagai seorang yang bagus bacaan Qurannya. Dan engkau telah mendapatkan hal itu. Nah, ada kemudian keterangan yang menyebutkan bahwasanya ini juga berbicara tentang seorang yang berilmu. Kenapa engkau berilmu? Karena agar begini-begini. Allah engkau bohong. Engkau berilmu karena sebatas ingin dikatakan sebagai seorang ilmuwan. Orang yang punya ilmu gitu. Jadi nggak ada amal dari ilmu yang dia miliki. Wa na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sekali lagi, ini poin yang pertama barangkali yang menyebabkan kita tidak memiliki keberkahan dari ilmu yang kita miliki, karena niat kita dari awal udah keliru. Yang kedua kemudian, ikhwanu fillah rahimakumullah, bisa jadi ikhwanu fillah rahimakumullah, apa bahasanya ya? Ketika kita mencari ilmu, kita kurang beretika ketika mencari ilmu. Kita kurang akhlak ketika mencari ilmu. Kurang adab gitu. Apa maksudnya kurang adab, kurang etika? Contoh begini. Ada kasus yang menyebutkan bahwasanya dulu ada sebagian para ulama itu kalau lagi ngajar, kemudian dia mulai ngajar, maka tidak ada satupun orang yang bersuara. Dari awal sampai akhir. Di kita sekarang muncul, dan malah mungkin pernah juga lihat di YouTube, ketika kemudian guru mengajar, ada siswa yang ngerokok, ada siswa yang tidur dengan enaknya, ada siswa yang kadang main handphone, malah kadang memfoto gitu, malah ada kemudian siswa yang kemudian melawan gurunya. Tidak beretika sama sekali. Padahal kata para ulama, dulu para ulama ini belajar akhlak, belajar adab, belajar etika, lebih mereka utamakan dibandingkan belajar ilmunya gitu. Kenapa? Karena mereka punya pemahaman bil adabi tufhamul ilm. Dengan adab yang bagus, maka ilmu bisa difahami. Dengan adab yang bagus, ilmu bisa difahami. Kayak gini lah contohnya. Walaupun kita tidak berhadapan langsung dengan Nabi, tapi ketika mendengar hadis Nabi, maka tetap harus punya akhlak. Walaupun Allah nggak ngomong langsung dengan Qur'annya, tapi ketika kita baca Qur'an, kan minimalnya kita punya etika gitu. Gimana seharusnya ketika kita dibacakan Quran kepada kita. Tapi ketika akhlak tidak ada, ya hilang hal-hal seperti itu. Akhirnya tidak berbekas dalam dirinya. Makanya dulu para ulama ikhwanu fillah rahimakumullah sering mewasiatkan kepada anak-anaknya, sampai mengatakan seorang ulama kepada anak yang mau belajar, nah, pelajari akhlaknya gurumu dulu sebelum ilmunya. Pelajari akhlaknya dulu sebelum ilmunya. Kenapa? Karena sekali lagi dengan ilmu dalam pemahaman para ulama, dengan akhlak gitu, ilmu akan lebih mudah untuk difahami. Ilmu akan lebih mudah untuk difahami ikhwanu fillah rahimakumullah. Itu poin yang kedua ikhwanu fillah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga barangkali, satu lagi barangkali tambahan untuk apa di antara adab-adab ketika kita mencari ilmu selain memang begini ya. Maka satu di antaranya adalah ada ungkapan seorang kalau nggak salah Imam Malik rahimahullah, ketika beliau diminta untuk datang sama khalifah. Jadi khalifah meminta Imam Malik lewat utusannya untuk agar dia meluangkan waktu khusus mengajari anak-anaknya tentang agama. Tapi Imam Malik dengan tegas mengatakan, la, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, kata beliau. Beliau mengatakan ilmu itu didatangi, bukan datang sendiri. Didatangi, bukan datang sendiri. Maksudnya, sebagian ulama sekarang menyebutkan saat ini bahwasanya ketika sekarang medsos, kemudian YouTube sudah sangat mudah kita akses, maka sebagian orang sudah mulai meninggalkan majelis-majelis ilmu. Cukup dengan lihat YouTube, cukup dengan lihat Facebook, cukup dengan buka internet gitu. Tanpa kemudian dia datang langsung menghadiri, mendengarkan, lalu kemudian menyimak. Padahal di sini ada usaha yang lebih. Dan ketika ada usaha yang lebih dalam sebuah ibadah, pahalanya pun akan lebih, keberkahannya pun akan lebih. Karena ada sebuah ungkapan menyebutkan bahwasanya al-ajru astagfirullahaladzim.
balasan itu setimpal dengan usahanya. Al-hasbil masyaqqah. Balasan setimpal dengan usahanya. Ketika seseorang sama usahanya, namun kemudian beda kesungguhannya, maka beda pula hasilnya. Makanya beda kemudian orang yang datang ke majelis ilmu langsung dengan orang yang cuman sekedar buka-buka di Facebook dan lain sebagainya. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Maka kemudian sarannya adalah perbanyak untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Dan terakhir ikhwanu fillah rahimakumullah, yang yang membuat kadang ilmu kita tidak berberkah gitu atau berbuah gitu. Bisa jadi kita mencari ilmunya tidak bertahap. Tidak bertahap. Contoh begini. Bab sholat kita belum beres tapi sudah pindah ke bab yang lain. Atau bab ini kita belum selesai tapi sudah pindah kepada bab yang lain. Padahal seharusnya, selayaknya dia menghabiskan dulu satu persatu pembahasan itu sampai kemudian betul-betul tuntas dan dia bisa beramal dengan nyaman. Contoh ketika bab sholat aja gitu. Bereskan bab sholat tentang dari mulai bagaimana Nabi takbir, bagaimana Nabi i'tidal, bagaimana Nabi kemudian ruku, sujud sampai kemudian salam, dan bagaimana Nabi zikir ketika habis sholat gitu. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Ketika semua sudah bisa dikuasai, maka kemudian pindah dengan yang lain, pindah terus berikutnya bertahap gitu. Dan ini perlu proses, perlu waktu, perlu usaha. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Dan ketika seorang hamba bisa melakukan hal-hal yang seperti itu, insya Allah akan muncul keberkahan dalam ilmunya. Ini ikhwanu fillah rahimakumullah, beberapa hal sederhana atau poin-poin simpel barangkali yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore ini. Yang kalau kita simpulkan adalah, pertama bahwasanya ilmu merupakan perkara yang tidak bisa ditinggalkan seorang manusia. Dia harus berusaha untuk terus memperbaiki dirinya dengan mencari ilmu. Berikutnya kemudian, tujuan kita mencari ilmu adalah amal. Dan berkahnya seseorang ketika mencari ilmu adalah munculnya amal dari ilmu yang dia miliki. Maka jangan sampai keberkahan ini kemudian hilang gara-gara satu di antaranya salah niat ketika mencarinya. Berikutnya kemudian salah metodenya gitu. Berikutnya kemudian salah caranya. Jadi tidak bertahap, ikhwanu fillah rahimakumullah. Maka sekali lagi sebagai pengingat untuk diri saya pribadi khususnya, mari sama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak mencari ilmu, memperbanyak menghadiri kajian-kajian ilmu, dan memperbanyak mengamalkan setiap ilmu yang kita miliki, bukan cuma sekedar disimpan di kepala kita. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Itu barangkali ikhwanu fillah rahimakumullah. Oh iya. Itu barangkali ikhwanu fillah rahimakumullah beberapa hal terkait masalah tadi. Kalau memang ada yang mau dipertanyakan, disampaikan, mangga silahkan. Kita siapkan hadiah bagi yang bertanya. Kalau ada, mangga silahkan. Kita, oh tuh hadiahnya. Oh mangga. Kalau sudah yang malam terus anak baru di dokter begitu, jadi mengapa? Gimana sih? Baca Quran, Iya. sholat gitu, Iya. sholat sunnah. Iya. Buat apa anak tinggalin? Jadi sholat sunat pakai baca Quran gitu maksudnya? Jadi di depan. Iya. Oh iya. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Hukum asalnya sholat itu ketika baca surat dalam Al-Qur'annya adalah dengan surat-surat yang sangat mudah bagi kita. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah apa yang mudah yang mudah bagimu ke dalam Al-Qur'an. Itu hukum asalnya. Jadi kalau yang hafal cuman Fatihah, ya Fatihah. Hafal cuman An-Nas, ya An-Nas gitu. Tapi kemudian boleh seseorang dalam rangka meningkatkan kualitas ibadahnya dengan cara, yaitu boleh membaca sholat sambil membaca Quran. Dengan catatan dia bukan sebagai seorang imam.
Dengan catatan dia bukan sebagai seorang imam. Tapi kalau sendiri, mungkin ingin berdiri lebih lama, ingin dapat pahala lebih banyak, maka boleh kemudian dia baca, kemudian beres masukin saku, kemudian ruku, sujud, bangun, dia ambil lagi, baca lagi gitu. Yang pernah Anda baca demikian. Cuman sebaiknya, ya sekali lagi, hukum asalnya adalah sebaiknya baca yang paling mudah. Makanya sarannya adalah cobalah bikin target, Pak. Bikin target bagaimana setiap harinya ada tambahan hafalan Quran di kepala kita. Oh sibuk Ustaz, nggak ada istilah sibuk sebenarnya. Hafalan Quran itu atau menghafal Quran itu bukan karena kesibukan, bukan karena juga seseorang itu pintar, tapi lebih kepada keinginan yang kuat yang ada dalam dirinya. Keinginan yang kuat. Abdullah bin Umi Maktum, orangnya buta tapi hafal 30 juz. Padahal buta, lihat aja nggak bisa gitu. Tapi hafal. Kenapa? Karena keinginan yang kuat. Dia bagaimana cara menghafalnya? Didengarin dari orang yang baca. Dan hebatnya Pak, ada pernyataan ulama yang sangat menarik bagi saya, subhanallah. Nabi Muhammad diangkat jadi nabi ketika usia 40 tahun dan meninggal di usia 63 tahun. Berarti usia dakwah beliau 23 tahun. 23 tahun, Pak. Ya, ini usia dakwah beliau. Dan selama itulah Quran diturunkan. Berarti Quran diturunkan selama 23 tahun kurang lebih. Dan para sahabat berarti menghafal Quran selama itu. Ya kan? Paham nggak saya? Paham? Selama itu para sahabat menghafalkan Al-Quran 23 tahun. Katakanlah demikian. Kita berbicara umum, global gitu. Karena Qurannya pun turun selama itu. Nah sekarang kalau kemudian kita mau praktekkan, bisa. Bagaimana caranya? Cobalah hafalkan sehari 1 ayat saja. Gak usah banyak-banyak, seayat saja sehari. Ketika mampu 1 hari 1 ayat, maka setahun 365 ayat. Ketika 10 tahun berarti 3.650 ayat. Ketika 20 tahun berarti 7.200, kan 36 Pak. 36 kali 2 kan 72. Betul? 20 tahun Bapak sudah lebih daripada hafalan para sahabat. Kan sahabat 23 tahun, Pak. Kita udah 7.000 ayat, walaupun 7.000 nggak ada kan, cuma 6. Quran itu cuma 6.326 ayat. Itu Quran. 6326 gitu. Jadi kalau kita mau istiqomah nih, habis sholat, kemudian duduk sebentar, habis subuh, qul a'udzu birabbin nas, atau amma yatasaalun, kemudian pulang, habis asar amma yatasaalun, maghrib amma yatasaalun. Udah seayat aja, jangan ditambahin, seayat aja. Seayat, jangan ditambahin, saya pengen 5 ayat. Kalau bisa jangan dulu lah, istiqomah di seayat dulu. Targetnya 20 tahun kemudian hafal Quran gitu. Ada saya mau udah tua, udah usia kepala 4. Emang Nabi dulu turun Quran usia berapa tahun, Pak? 40 tahun. Dan di usia itu kemudian mulai. Para sahabat sebagian juga demikian, 40 tahun, ada yang lebih, tapi kemudian berusaha. Kenapa? Karena usaha sebenarnya, bukan berbicara masalah dia mah kan masih SD, dia kan masih SMP, ya wajar lah. Kita kan sudah punya anak, enggak, yang penting kemauan. Ada nggak kemauan untuk itu? Kita kadang kemauan yang kurang. Bagaimana cara menumbuhkan kemauan ini? Ada hadis Nabi yang sangat indah. Rasul pernah mengatakan, innalillahi la ahlun fil ardi. Allah itu punya keluarga di muka bumi. Wa ahlullahi ahlul Quran. Dan keluarganya Allah itu adalah orang yang suka berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi kalau, ya mudah-mudahan, kalau ingin jadi keluarganya Allah di atas muka bumi ini, perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Karena Quran diturunkan bukan untuk menyusahkan, Pak. Bukan untuk menyusahkan, bukan untuk merepotkan. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami nggak nurin Al-Quran untuk memberatkan Anda, kata Allah. Bukan. Tapi untuk memperingan hidup. Malah Quran bisa mempermudah segala macam urusan.
Dengan Al-Quran. Maka barang siapa yang pengen kemudian dipermudah segala urusannya, ini. Apalagi sebentar lagi kita masuk Ramadan, Pak. Contoh ulama salaf termasuk para sahabat Nabi itu ketika masuk Ramadan itu menghentikan semua aktivitas dan hanya fokus pada Al-Quran. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sampai ketika Ramadan itu sehari 1 kali khatam. 1 kali khatam seharinya. Malah Imam Asy-Syafi'i dikabarkan bahwasanya pernah beliau masuk Ramadan dan selama Ramadan khatam 60 kali Al-Quran. Imam Malik dikatakan bahwasanya beliau di luar Ramadan sering ngajar, mengajar hadis, mengajar fikih. Tapi masuk Ramadan beliau hentikan semua taklim-taklimnya, fokus dengan Al-Quran. Fokus dengan Al-Quran. Kenapa? Karena ada hadis Nabi yang luar biasa mengatakan as-siyam wal Qur'anu yushfa'ani lil abdi yaumal qiyamati. Al-Quran dan kemudian saum akan nanti jadi syafaat bagi seorang hamba kelak pada hari kiamat. Bagaimana bentuk syafaatnya? Dalam hadis tersebut dikatakan qala as-siyam, saum ini akan berkata kepada Allah, ya Rabbi mana'tuhu minat ta'ami wasyahawati fin nahar. Ya Allah, gara-gara aku hamba ini menahan dirinya dari makan dan syahwat-syahwatnya di siang hari, maka berikan syafaat kepadanya. Al-Quran gak mau kalah mengatakan ya Rabbi mana'tuhu minan naum. Ya Allah, aku pun sama, aku telah membuat dia tidak nyaman ketika tidur. Orang tidur dengan nyenyak, dia malah kemudian malam hari buka Quran, baca Quran, maka berikan syafaat kepadanya. Dan subhanallah, Allah kabulkan keduanya, Quran dan saum menjadi syafaat bagi hamba tersebut. Ini kata para ulama kemudian kenapa ada anjuran baca Quran di bulan Ramadan. Karena ada keterikatan antara dua hal yang disebutkan Rasul dalam satu hadis itu. Rahimakumullah. Tapi bukan berarti kemudian tinggalkan kerjaan lalu baca Quran semua. Enggak. Kita memanage waktu lebih bagus lagi, lebih baik lagi, lebih indah lagi. Rahimakumullah. Atau enggak, kalau enggak begitu juga kali-kali bisa lah. Pas pulang mau tidur sama istri, ibu kita baca Quran dulu yuk. Ibu 1 halaman, saya 1 halaman. Ketika bapak sama ibu rajin, rutin sehari 1 halaman, 1 halaman, 1 halaman, maka setahun 365 halaman. Ketika 2 tahun, khatam 1 kali. Lebih malah. Ketika rutin begitu. Ya, rutin begitu. Karena mungkin kalau kayak sahabat Utsman ini nggak mungkin Pak ya, sehari sekali. Yang minimal adalah gitu. Minimal kita punya target ikhwanafillah rahimakumullah. Itu barangkali kesimpulannya. Secara hukum boleh, namun kalau bisa perlahan-lahan itu kemudian ditinggalkan dengan cara apa? Kitanya menghafal di luar waktu itu. Di luar waktu itu. Ikhwanafillah rahimakumullah. Itu syuran wa barakallahu fikum. Taib. Ada lagi? Oh. Ya, 1 aja lah. Nanti satunya pertanyaan dari saya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat berkaitan dengan Ramadan, mungkin sebentar lagi kita ya. Dengan itikaf, bagaimana sih yang diajarkan oleh Rasul tentang itikaf? Yeah. Cuma kita kan suka melihat gitu, ada yang 1-2 hari keluar, nanti berikut lagi masuk lagi atau gimana, atau 10 hari full itu atau gimana? Syukran. Taib, barakallahu fikum. Terkait masalah itikaf yang betul-betul ya kita sampaikan, yang disampaikan Nabi adalah yaitu 10 hari itu nggak keluar-keluar gitu. 10 hari itu tidak keluar-keluar, sampai-sampai sebuah riwayat menyebutkan bahwasanya ketika Rasul mau nyisiran saja, karena kebetulan dinding masjid dengan dinding rumah beliau itu berdampingan, beliau cuma mengeluarkan kepala disisir sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi sunnahnya yang memang maksimal itu adalah ketika 10 hari, betul-betul dari tanggal 21 sampai kemudian beres Ramadan, kita di masjid, kita memaksimalkan ibadah di sana. Dengan baca Quran, dengan tilawah, dengan yang lain. Tapi memang ada sebagian ulama yang kemudian ya memberikan rukhsah keringanan bagi yang sibuk gitu. Baik mungkin kadang 2 hari, ya pokoknya semampunya lah. Yang bisa sehari. Cuman perbedaannya begini, yang sehari dengan yang 20 hari,
yang sehari dengan yang 10 hari, atau yang 10 hari dengan yang 7 hari, atau yang 10 hari dengan yang 9 hari, tetap kemungkinan yang bakal dapat Lailatul Qadar terbesar adalah yang 10 hari. Tujuan itikaf itu diantaranya. Kita pengen pas ketika malam sedang ibadah bertepatan dengan Lailatul Qadar. Dimana ketika saat itu amalan akan berlipat ganda pahalanya sampai 1000 bulan. Sampai 1000 bulan. Ini yang tujuan utamanya di sana diantaranya. Maka ketika cuma sehari, khawatir bukan pada malam itu turunnya. Karena Lailatul Qadar dirahasiakan sama Nabi SAW. Tidak disebutkan tanggalnya. Ya, nggak disebutkan. Karena tujuannya apa? Untuk kita berlomba-lomba. Siapa yang mau dapat gitu ya, rahimakumullah. Maka barang siapa yang punya kemampuan untuk itu, ayo sama-sama kita itikaf. Kan istri kasihan, ajak istri ke masjid itikaf. Boleh, boleh. Sediakan ruangan khusus, sediakan kemudian kayak hordeng khusus gitu. Tirai khusus. Rasul juga pernah demikian. Malah Rasul pernah itikaf sampai 20 hari, rahimakumullah. Sampai pernah 20 hari. Ya. Ini Rasul yang ya bahasa kasarnya udah jelas surganya gitu. Itikafnya masih maksimal. Kita yang belum jelas apa-apanya. Jadi ya itu mungkin harus kita memaksakan diri. Ya minimalnya pas malamnya barangkali di masjid. Pas malamnya barangkali isi dengan tilawatul Quran. Pas malamnya isi dengan kajian-kajian. Mungkin minimalnya. Kalau seandainya pas siang harinya ini peluang untuk bisa beli mobil. Kan jualan apa gitu. Orang banyak. Gitu. Walaupun sebenarnya tetap yang Lailatul Qadar tidak akan terkalahkan sama mobil. Ya, karena sebagian orang kan merasa berat gitu. Ini kalau saya tinggalin toko nggak ada yang nunggu deh gitu. Terus kenapa? Yang penting gak ada yang nyuri kan? Walaupun gak ada yang nunggu kan gitu. Yang penting gak ada yang mangku tokonya gitu kan. Tapi ya rahimakumullah, memang akan terasa berat sekali untuk bisa melakukan hal ini karena ya gitu. Keterikatan hati kita dengan dunia ini masih sangat kuat. Masih sangat kuat. Buktinya kita masih berat untuk ngasih sedekah dengan 10.000 tapi sangat gampang untuk beli bakso dengan 10.000. Padahal di rumah masih ada nasi. Atau beli kuota. Sedangkan kuota kadang kita pakai maksiat. Sedangkan sedekah bisa dipastikan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berikan kepada orang yang berhak. Atau ketika ada panggilan adzan kita masih leha-leha saja, masih nyantai saja gitu. Jadi betul-betul masih ada keterikatan dengan dunia cukup kuat. Tapi ini pelan-pelan harus kita kemudian bukan dihilangkan, tetap keinginan untuk punya dunia silakan saja, tapi jangan sampai kemudian menjadi penghalang kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini rahimakumullah. Jadi yang Anda ketahui, Rasul itikafnya tidak sehari 2 hari gitu yang pernah Anda baca, tapi 10 hari full. Menurut Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul ketika 10 hari terakhir berintikaf, malah syadda izarahu, beliau mengikat kencang sarungnya gitu, menunjukkan istrinya bukan ditinggalin ya, tapi diminta untuk ngerti, untuk paham kalau saya akan ke masjid maksimal ibadah gitu, dan istri-istrinya paham. Ya mudah-mudahan juga kita diberikan istri-istri yang paham terkait masalah ini ya, sehingga istri-istri kita mengatakan udah Pak itikaf saja, yang di rumah urusan saya gitu kan. Ya rahimakumullah. Itu terakhir pertanyaan mungkin dari saya. Enggak. Ini yang pertanyaan aja barangkali. Ya rahimakumullah. Terkait masalah apa yang kita bahas, tentang ilmu tadi. Coba disebutkan apa-apa saja yang menjadi penghalang keberkahan dari sebuah ilmu dannya belum selesai. Oh
gitu. Dan sebutkan satu alasan kenapa kita harus mencari ilmu. Silakan. Siapa dulu? Silakan. Silakan. Udah, langsung aja. Yang pertama, karena penghalang dari keberkahan ilmu, bisa dari salah niat. Iya. Terus yang kedua, salah metodenya atau etika. Terus yang ketiga, salah cara. Iya. Atau salah caranya, maksudnya apa? tahapan-tahapannya salah gitu. Oh iya. Terus sebutkan satu keutamaan mencari ilmu apa kira-kira? Ya itu akan menghasilkan amal. Nah, akan menghasilkan amal. Gitu. Taib, barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan. Ya, nanti hadiahnya terakhir ya atau dibagi ya? Ini ukurannya nanti kalau salah gimana? Nggak apa-apa. Ini ada 2 ukuran. Yang 1L, 1XL. Nggak apa-apa. Tadi yang dapat siapa? Pak Nacep. Terus siapa lagi? Pak Hah? XL? Oh iya, situ aja. Oh, Pak, jazakallahu khairan. Bagi yang belum kebagian jangan khawatir, masih banyak toko-toko koko di luar sana. Bisa beli langsung ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Cukup barangkali pertemuan kita di sore ini. Mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan sedikit ataupun banyak yang saya sampaikan ada hikmah dan manfaat yang bisa diambil. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan diri saya dan semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya orang-orang beruntunglah atau hanya orang-orang bertakwalah yang bakal mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sekali lagi mohon maaf kalau banyak kata-kata yang kurang nyaman atau membuat terluka di hati ikhwas semua. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bisa kita amalkan dan meningkatkan iman takwa kita kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.